Assalamualaikum Sobat Sejarah Islam. Di kesempatan kali ini, kita akan mengupas tuntas 15 keistimewaan bulan Syawal. Bulan yang penuh berkah setelah Ramadan. Bulan ini memiliki berbagai makna dan keutamaan yang luar biasa, baik dalam sejarah Islam maupun dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita simak bersama, dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari setiap keistimewaan yang ada di bulan Syawal ini. Bismillahirrohmanirrohim. Berikut adalah 15 keistimewaan bulan Syawal. Bulan Syawal bukan sekadar perayaan Idul Fitri, tetapi juga memiliki berbagai keutamaan dan keberkahan yang luar biasa dalam Islam. Banyak ibadah dan peristiwa penting yang terjadi di bulan ini. Berikut adalah 15 keistimewaan bulan Syawal yang dijelaskan secara lengkap dan mendalam. Pertama, bulan kemenangan dan kebahagiaan. Bulan Syawal diawali dengan Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada 1 Syawal. Idul Fitri bukan hanya perayaan biasa, tetapi juga hari kemenangan bagi umat Islam. Setelah sebulan penuh berpuasa dan melawan hawa nafsu, Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan puasa di bulan Ramadan dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nia yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Pada hari ini, umat Islam merayakan kesucian diri setelah Ramadan, saling bermaafan dan mempererat silaturahmi, mengungkapkan rasa syukur dengan takbiran, zakat fitrah, dan salat Idul Fitri. Kedua, disunahkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal memiliki keutamaan besar. Nabi Muhammad bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan, lalu diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti berpuasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Mengapa pahalanya seperti setahun penuh? Karena dalam Islam, setiap amal kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Puasa Ramadan, bulan pahala. Puasa 6 hari Syawal sama dengan 2 bulan pahala. Total 12 bulan atau setahun penuh. Puasa ini boleh dilakukan berturut-turut atau terpisah selama masih dalam bulan Syawal. Ketiga, waktu yang baik untuk memulai kebiasaan baru. Ramadan mengajarkan banyak kebiasaan baik, seperti disiplin dalam beribadah, mengontrol hawa nafsu, banyak membaca Quran, gemar bersedekah. Bulan Syawal menjadi ujian sejati. Apakah kebiasaan baik ini bisa terus dilakukan atau hanya bertahan di bulan Ramadan? Oleh karena itu, Syawal adalah waktu terbaik untuk melanjutkan dan meningkatkan kebiasaan baik. Keempat, bulan yang baik untuk menikah. Pada masa jahiliyah, orang Arab menganggap bulan Syawal sebagai bulan sial untuk menikah. Namun, Nabi Muhammad justru menikahi Aisyah di bulan Syawal, membantah kepercayaan tersebut. Aisyah berkata, Rasulullah menikahiku di bulan Syawal dan mengadakan malam pertama denganku di bulan Syawal. Maka, istri-istri Rasulullah mana yang lebih beruntung dariku? Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini, Syawal menjadi bulan yang penuh keberkahan bagi pernikahan. Kelima, pintu rezeki terbuka lebar. Setelah Ramadan, umat Islam kembali ke aktivitas ekonomi dan sosial. Bulan Syawal menjadi waktu yang baik untuk memulai usaha. Momen silaturahmi yang memperluas rezeki. Kesempatan untuk memanfaatkan momentum setelah Ramadan. Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keenam, bulan silaturahmi dan penghapusan dosa. Silaturahmi sangat ditekankan dalam Islam, terutama di bulan Syawal. Keutamaannya antara lain, menghapus dosa kecil, memperpanjang umur, dan menambah keberkahan hidup, menyatukan kembali
hubungan yang renggang. Nabi bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, Syawal adalah momen terbaik untuk memaafkan dan mempererat hubungan dengan keluarga, teman, dan saudara Muslim lainnya. Ketujuh, momentum meningkatkan iman dan takwa. Setelah Ramadan, apakah kita masih menjaga salat tepat waktu? Masih sering membaca Quran? Syawal menjadi tolak ukur apakah ibadah kita hanya musiman atau benar-benar tulus karena Allah. Allah berfirman, "Janganlah kamu seperti perempuan yang menguraikan benangnya setelah dipintal dengan kuat." Quran Surah An-Nahl ayat 92. Ini mengingatkan kita, jangan merusak amal ibadah yang telah dibangun di Ramadan. Ke-8 bulan, keberkahan dan peningkatan diri. Nama Syawal berasal dari bahasa Arab syala, yang berarti meningkat. Makna ini menunjukkan bahwa bulan ini bukan hanya sekadar kelanjutan setelah Ramadan, tetapi juga waktu untuk meningkatkan amal ibadah dan kualitas diri. Setelah 1 bulan penuh berlatih dalam ketaatan, kesabaran, dan kedisiplinan selama Ramadan, Syawal menjadi awal baru untuk menjaga dan meningkatkan kebiasaan baik yang telah kita bangun. Contoh peningkatan diri di bulan Syawal: meningkatkan kualitas ibadah. Jika selama Ramadan kita terbiasa salat berjamaah, di Syawal kita berusaha mempertahankan kebiasaan ini, memperbaiki hubungan dengan sesama. Jika di Ramadan kita lebih sering bersilaturahmi dan meminta maaf, di Syawal kita melanjutkan kebiasaan ini dengan lebih sering berkomunikasi dengan keluarga dan sahabat, melanjutkan kebiasaan bersedekah. Setelah Ramadan, jangan berhenti berbagi. Syawal adalah waktu yang baik untuk meneruskan kebiasaan sedekah dan infak. Syawal bukan akhir dari perjalanan spiritual kita, tetapi permulaan dari perjalanan baru menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih taat kepada Allah. Ke-9 bulan penghapus mitos dan kepercayaan jahiliyah. Di masa jahiliyah, masyarakat Arab percaya bahwa bulan Syawal adalah bulan sial untuk menikah. Mereka meyakini bahwa pernikahan yang dilakukan di bulan ini akan membawa kesialan dan kehancuran dalam rumah tangga. Namun, Nabi Muhammad justru menikahi Aisyah di bulan Syawal untuk membantah anggapan ini. Beliau ingin mengajarkan bahwa dalam Islam tidak ada bulan sial, tidak ada waktu yang buruk untuk menikah, dan semua yang terjadi adalah ketetapan Allah. Aisyah berkata, "Rasulullah menikahiku di bulan Syawal dan mengadakan malam pertama denganku di bulan Syawal. Maka, istri-istri Rasulullah, mana yang lebih beruntung dariku?" Hadis riwayat Muslim. Dari peristiwa ini, kita bisa belajar bahwa Islam membebaskan kita dari kepercayaan yang tidak berdasar. Syawal adalah bulan yang baik, penuh keberkahan, dan tidak ada hubungannya dengan kesialan. Ke-10 bulan persiapan menuju ibadah haji. Bulan Syawal adalah salah satu dari 3 bulan haji, bersama Zulqa'dah dan Zulhijjah. Ini berarti bahwa umat Islam yang akan menunaikan ibadah haji bisa mulai mempersiapkan diri sejak bulan ini. Persiapan haji di bulan Syawal mencakup persiapan spiritual, memperbanyak doa, istighfar, dan meningkatkan ketakwaan sebelum berangkat ke tanah suci. Persiapan fisik, mulai melatih tubuh dengan olahraga ringan agar kuat dalam menjalani ibadah haji. Persiapan finansial, menyelesaikan kewajiban finansial dan memastikan dana haji telah siap, karena haji adalah salah satu rukun Islam yang memerlukan persiapan matang. Syawal menjadi waktu yang ideal untuk memulai persiapan tersebut. Ke-11 bulan pembuktian konsistensi ibadah. Setelah Ramadan, muncul pertanyaan besar. Apakah kita tetap semangat beribadah atau justru kembali ke kebiasaan lama? Syawal menjadi ujian nyata untuk melihat apakah ibadah kita hanya musiman atau benar-benar tulus karena Allah. Allah berfirman,
Janganlah kamu seperti perempuan yang menguraikan benangnya setelah dipintal dengan kuat. Quran Surah An-Nahl ayat 92. Ayat ini menggambarkan orang yang telah berbuat baik, tetapi kemudian menghancurkan amalnya sendiri. Syawal mengajarkan bahwa kita harus menjaga dan meningkatkan amal kebaikan, bukan malah meninggalkannya setelah Ramadan berlalu. Beberapa cara menjaga konsistensi ibadah setelah Ramadan: tetap menjaga salat tepat waktu dan berjamaah, tetap membaca Quran setiap hari, meskipun hanya beberapa ayat, melanjutkan kebiasaan puasa sunnah, seperti Senin Kamis atau puasa Syawal. Jika kita mampu mempertahankan kebiasaan baik setelah Ramadan, itu tanda bahwa ibadah kita diterima oleh Allah. Ke-12 bulan dimulainya kembali aktivitas umat Islam. Setelah 1 bulan penuh berfokus pada ibadah di Ramadan dan libur Idul Fitri, bulan Syawal menjadi momen kembalinya aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial. Aktivitas yang biasanya kembali berjalan di bulan Syawal. Dunia usaha kembali aktif, para pedagang, pekerja, dan pengusaha kembali menjalankan bisnis mereka setelah libur panjang. Sekolah dan pembelajaran kembali berjalan. Anak-anak dan mahasiswa kembali ke sekolah dan universitas untuk melanjutkan pendidikan mereka. Masyarakat kembali produktif setelah istirahat sejenak di Idul Fitri. Kini saatnya kembali bekerja dan berkarya dengan semangat baru. Bulan Syawal menjadi awal baru untuk kembali produktif dalam berbagai aspek kehidupan. Setelah mendapatkan banyak pelajaran dari Ramadan, ke-13 bulan yang menandai peristiwa bersejarah dalam Islam. Beberapa peristiwa penting dalam sejarah Islam terjadi di bulan Syawal. Di antaranya, Perang Uhud 3 Hijriah, salah satu peperangan besar antara kaum Muslim dan Quraisy. Umat Islam sempat menang, tetapi karena beberapa pasukan melanggar perintah Nabi dan meninggalkan posisi mereka, akhirnya mereka mengalami kekalahan. Perang ini menjadi pelajaran penting tentang ketaatan dan disiplin dalam Islam. Lahirnya Imam Bukhari 194 Hijriah. Imam Bukhari adalah salah satu ulama terbesar dalam sejarah Islam. Beliau mengumpulkan ribuan hadis sahih yang kemudian menjadi kitab Sahih Bukhari, salah satu kitab hadis paling terpercaya. Kelahiran beliau di bulan Syawal menjadi simbol pentingnya ilmu dalam Islam. Dengan mengetahui peristiwa-peristiwa ini, kita bisa menjadikan bulan Syawal sebagai inspirasi untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas diri. Ke-14 waktu yang baik untuk hijrah spiritual. Setelah Ramadan, kita harus bertanya kepada diri sendiri, apakah saya ingin tetap menjadi pribadi yang lebih baik atau kembali ke kebiasaan lama? Syawal mengajarkan bahwa setelah Ramadan, kita perlu melakukan hijrah pribadi, yaitu meninggalkan kebiasaan buruk dan maksiat, memperbaiki akhlak dan sikap terhadap orang lain, menjaga ibadah agar tetap stabil dan meningkat. Hijrah spiritual di bulan Syawal berarti memantapkan diri untuk terus berada di jalan kebaikan tanpa kembali kepada kebiasaan buruk sebelum Ramadan. Ke-15 bulan pembersihan jiwa dengan sedekah dan zakat. Bulan Syawal juga menjadi waktu yang baik untuk menyucikan harta dengan zakat dan sedekah. Nabi Muhammad bersabda, sedekah itu menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmidzi. Keutamaan sedekah di bulan Syawal: menambah keberkahan harta, membantu orang-orang yang membutuhkan setelah Idul Fitri, menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Jika kita ingin mendapatkan keberkahan setelah Ramadan, jangan hentikan kebiasaan berbagi dan bersedekah di bulan Syawal. Kesimpulannya, bulan Syawal adalah bulan penuh keberkahan, peningkatan diri, dan persiapan menuju kehidupan yang lebih baik. Jangan lewatkan kesempatan untuk terus meningkatkan ibadah dan mempertahankan kebiasaan baik yang telah dibangun di bulan Ramadan. Semoga kita semua bisa memanfaatkan bulan Syawal dengan sebaik-baiknya. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah Islam
dan menginspirasi kita untuk mengikuti jejak para sahabat dan pemimpin Islam yang telah berjuang demi agama ini. Untuk membantu channel ini berkembang, silakan like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.